Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa alamin Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qulubina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Assalatu wassalam bi'adadi ma bi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril adiyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kira-kira dalam 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2004, terbina dan terbangunlah salah satu dari pusat pengkajian tinggi ilmu Islam yang kami beri nama dengan Ma'had Az-Zain Al-Makki Al-Ali Litafaqquh Bid-Din. Itu pada masa usia kira-kira 44 tahun. 44 tahun terbina Ma'had Az-Zain Al-Makki Al-Ali Litafaqquh Bid-Din Bogor pada tahun 2004, yang telah beroperasi sampai sekarang kira-kira dalam 17 tahunan. Sempena nama Ma'had tersebut itu atas nama guru murabbi kami, laula murabbi, sebagai satu kenangan indah dengan guru yang tidak pernah mengenal lelah dan letih, yang menghabiskan waktu hanya untuk ilmu dan juga untuk kebaikan. Kami dibawa daripada Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Jeddah. Kami dihadirkan ke majlis-majlis ilmu, ke majlis bertemukan dengan para ulama, dengan As-Sad Al-Ahbab, Syekh As-Sayyid Abdul Qadir As-Segaf, yang menurut para habaib kita adalah merupakan salah satu daripada kutub Habib Ahmad Al-Haddad Al-Masyhur, dan juga banyak ulama-ulama lainnya, baik itu pada jalsah pengawalan atau penghataman yang dipelajari, atau juga dalam zikrayat, zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau juga dalam perayaan Al-Isra wal Mi'raj, yang dengan kita terkumpul di salah satu daripada tempat dekat Al-Thor. Kadang-kadang dengan kita berkumpul dekat dengan kebun korma di Madinah. Di sana dengan kita terkumpul dengan para aulia, dengan orang-orang saleh, terkumpul dengan kumpulan yang terpilih dan Maula Jalla Jalaluh. Rupa-rupanya dari sejumlah puluhan ribu, lebih daripada 10.000 yang bertahan atau dengan habis mati. Ada juga yang ketika Abi membuat keputusan pada masa dengan kami berada di Masfalah, di pengajian Masfalah, di pengajian Rusaifah, di pengajian Mekah dan Madinah. Maka juga dengan kita pada saat ketika itu memanfaatkan detik-detik waktu antara azan dan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang walaupun waktu yang tersisa tak lebih daripada dalam 5 ke 10 menit saja, tapi ternyata itu pun beliau berikan peluang kepada Al-Faqir, kepada Abi secara khusus untuk membaca kitab Muqarrarat atau untuk membaca salah satu daripada kitab. Kitab bukan beliau yang memilihkan, tapi beliau berikan kebebasan kepada kami untuk memilih dan juga untuk membaca kitab apa saja. Pada usia akhi Al-Fadhil Syekh Aminuddin, dalam usia 4
di 48 tahun ternyata terbangun Ma'had Nur Hidayah wa Tazkiyah ilallahi jalla jalaluh. Jadi saya terharu kalau dengan saya hanya setakat menyebut nama salah seorang daripada guru saya, Al-Alim, Al-Allama, Al-Faqih, Ad-Darraka, Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Mekki. Sementara dengan Syekh Aminuddin buat dua nama yang terkumpul di dalam nama Ma'had ini, Nur. Ini daripada orangnya langsung. Tapi pikir Nur itu sebab banyak, ada yang Nuruddin, ada yang Nur Hidayah, ada yang Nur Bidayah, ada yang Nur Ilm, Nur Taqwa, macam-macam Nur. Jadi tak terlintas sedikit pun yang itu adalah aku yang punya sempena. Tapi ternyata pada pagi hari yang mulia ini, ternyata Akhi Al-Fadil Syamuddin katakan Nur itu adalah Nuruddin, dan juga dengan At-Tazkiyah itulah Syekh Zakiullah Zaki Ibrahim, salah satu daripada ulama sufi, ulama besar, salah satu daripada ulama murabbi kita di Mesir. Secara jujur pengalaman Nabi yang walaupun tak banyak mana Syekh Aminuddin dan juga dengan kawan-kawan mungkin barangkali lebih banyak bermujalasah, duk sekali bertalaki maklumat, nafahat dan puyudat daripada beliau yang merupakannya daripada masa ke semasa. Kalau dikatakan dari masa ke semasa pun rasanya terlalu banyak. Jadi pada hari kami ada majlis jalsah dengan nadwah atau juga dengan seminar pengajian masail atau bedah kitab, mungkin kita sebut juga dengan diskusi di Rumah Peneng. Kalau Syekh Ahmad masih ingat di Rumah Peneng, Bang Nazir Nizar di Rumah Peneng, tak ada atau tak ada pada saat ketika itu. Jadi disebabkan karena anak kepada Syekhuna itu dengan Syekh Muhammad, sekarang ini beliau adalah Dr. Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain Al-Makki. Karena dengan beliau datang berkunjung, maka pada saat ketika itu Abi pun menyibukkan diri Abi untuk membawa beliau ke sana dan kemari. Abi khidmah kepada Syekh Muhammad. Kami berteman pada masa sama-sama bertalik ilmu di Rosaifah, tapi dia lebih banyak mainnya daripada talakinya, lebih banyak keluar masuknya daripada duduknya. Tapi Masya Allah tabarakallah, yang namanya barakatul masyayikh, hormat dan ta'zim kepada mereka sedikit sebanyak kita akan mendapatkan lempiasan nur, akan mendapatkan percikan daripada rahmat dan juga dengan hidayahnya, yang sehingga pada waktu Abi minta beliau untuk mengisi pengajian kitab Nafais Ad-Durar wal Hikam di Rumah Kedah, Masya Allah tabarakallah, dengan gaya penyampaian yang bagus, kemudian yang kedua dengan maklumat yang baik, dan juga pada masa yang sama dengan penampilan yang meyakinkan, macam seperti Syekhuna pada waktu dengan beliau masih hidup, itu dengan Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain Al-Makki Al-Yamani. Jadi pada masa Abi khidmat kepada anak kepada guru Abi, Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, beliau jauh lebih muda daripada Abi, sibuk sehingga disebabkan karena dengan kunjungan demi kunjungan, daripada lawatan kepada lawatan, agak sedikit terlambat untuk datang menghadiri diskusi salah satu daripada kitab yang kami diskusikan di Rumah Peneng, di Rumah Peneng Haisabe akhir mahattah pada saat ketika itu. Apa yang terjadi? Tak ada persiapan muslimat, tak ada persiapan untuk membaca, tak ada persiapan untuk merangkai dan juga untuk merangkai, merakit dan merangkai kira-kira apa yang bakalan akan disampaikan, kira-kira apa yang bakalan akan didiskusikan. Memang kita ada panduan kita pada saat ketika itu, tapi rupa-rupanya jalsah yang sesat waktu dengan Syekhuna Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa ardahu wa ja'ala jannata maswahu, rupa-rupanya yang sesat waktu dengan orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, yang mulutnya senantiasa zakir, yang senantiasa selalu takut kepada Allah Jalaluh. Tak ada tempat untuk takut kepada makhluk, tidak ada tempat untuk takut dengan corona, tidak ada tempat untuk takut dengan musibah. Berlaku gempa sekalipun, ternyata mereka tidak teranjak, tidak tergeser daripada tempat mereka berdiri. Saat ketika ditanyakan, ya Imam, kepada Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullahu ta'ala, apakah dengan Tuhan tidak takut?
Apakah tidak takut mati? Apakah tidak ada keluh resah? Jangankan melompat ataupun juga lari, berpindah beranjak daripada tempat berdiri saja tidak. Jadi dengan jawabannya kata beliau, kalau memang sudah ada ketentuan takdir, kita tidak akan dapat mengelak daripada sesuatu yang ditakdirkan. Kalau tidak ada ketentuan takdir, maka sesuatu tidak akan mungkin menimpa kita. Jawaban sebagian daripada mereka, agar Allah aku merasa malu dengan Allah Jalla Jalaluh. Kalau seandainya Allah tengok di dalam hatiku ini ada rasa risau takut kepada selain Allah. Ada tak kira-kira perasaan yang seperti itu? Di belakang kita ra'su al-hikmati makhafatullah, kepala daripada hikmah, kebijakan, kebaikan, kemuliaan, keagungan, itu adalah takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Agar bagaimana jangan sampai terpenuhkan dada kita risau dengan makhluk, risau dengan masa depan, risau dengan keluarga, risau dengan kesehatan, risau dengan keuangannya, risau dengan jawatannya. Hati dakduk, 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 apakah nanti akan terpilih kembali untuk menjadi yang berhormat? Dakduk, 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 apakah tetap juga dengan PN kita akan tetap memerintah? Dakduk, 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 Melaka sudah kalah dan diambil oleh UMNO pada beberapa waktu yang lalu. Tak apa, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, jasa yang kita adakan pada pagi hari ini membuat saya teringat merenung laula Rabbi laula, apa lagu tadi tu? Lagu yang kedua tadi tu. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ini sini dalam memori ini teringat masyayikh semuanya. Syekhuna Syekh Hasan Masyad, Allah yarhamu, Masya Allah, tabarakallah, yang walaupun dengan kita tak sempat duduk lama, beliau meninggal dunia pada tahun 1399, tak lama mana duduk dengan beliau. Tapi jasa memang mempunyai makna yang walaupun dengan kita duduk secara senyap-senyap, tapi artinya itu nilainya macam seperti dengan kita mengecas handphone. Dia senyap saja tidak berbunyi, tapi memberikan power dan juga memberikan tenaga yang nanti kita akan gunakan untuk live. Kita tengok paparan Facebook, kita tengok paparan YouTube, dan juga dengan kita gunakan untuk kegunaan yang ada dengan handphone yang kita miliki. Macam tu jalsah kita dengan para aulia, jalsah kita dengan ulama. Hani'an lakum, pada tiap pagi hari Jumat atau juga pada tiap pagi pada pukul 7 sampai pada pukul 70, pukul 7.30 dengan talaki kitab Riyadhis Shalihin, Riyadh, kebun-kebunan. Bukan satu saja raudhah, jamaknya riyadh, itukah? Raudhatun raudhatani riyadh Shalihin, kebun-kebunan orang-orang saleh. Kalau seandainya dengan kita tidak terkubur dengan orang-orang saleh sekalipun, paling tidak dengan kita terkubur dengan nama-nama mereka. Siapakah gerangan as-salihun? Tidak dapat dihitung dengan angka, tidak akan dapat dihitung dengan bilangan, tidak dapat disukat dengan sukatan dan juga dengan takarannya. As-salihun, jasa kita dengan mereka itu sudah mempunyai nilai lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Teringat pula dengan Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, teringat dengan Syekhuna Syekh Abdullah Al-Lahji, teringat dengan Syekhuna Syekh Muhammad Iwad yang meninggal dunia pada waktu sujud. Semuanya rijal, kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh, yang menghabiskan waktu mereka hanya untuk ilmu, hanya untuk ibadah, hanya untuk kebenaran, yang menghabiskan waktu mereka agar bagaimana dengan kita selamat, agar dengan kita kenal Allah Jalla Jalaluh, atas selamat, atas tujuan apa saja dengan kita diciptakan oleh Allah. Kita inginkan ketentraman yang seperti itu, kebeningan yang seperti itu, khasyah yang seperti itu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Khasyah yang kita harapkan agar kita kebahagiaan daripada khasyah, rasa takut kepada Allah yang mampu untuk menjadi hailullah, yang mampu untuk menyekat dan juga memperisai, yang mampu untuk membuat jurang pemisah antara kita dengan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan daripada ketaatan yang mampu untuk membawa kami ke dalam surga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin,
beberapa waktu yang lalu, mungkin bermula daripada Langkawi. Jangan sampai dengan kita berbicara tentang akhirat itu dengan bahasa dunia. Jangan sekali-kali dengan kita berbicara dengan hari pembalasan itu dengan bahasa ekonomi atau juga dengan bahasa angka matematika yang menghitung. Itu kita hitung akhirat dengan bahasa akhirat. Kita pahami akhirat dengan omongan hari akhirat, dengan percakapan ahli akhirat. Kita pahami surga, kita pahami neraka, kita pahami ancamannya, kita pahami amarannya, arahannya dan juga bimbingan dan nasihatnya. Itu dengan bahasa akhirat, dengan bahasa surga dan neraka. Waliyadzubillah. Kalau tidak dengan kita tidak paham. Kalau tidak dengan kita dengan begitu mudahnya, rumah samping masjid tapi tidak ke masjid. Bukit Jalil jarak ukurannya tidak kurang daripada dalam 430 km. Ternyata Masya Allah Tabarakallah, tak ada kereta naik motor, tak ada motor ke penumpang. Etikaf. Jadi satu perborakan, borak-borak daripada sahabat kita. Katanya yang rapat yang tak pakai emas itu di masjid mana? Dia bukan di masjid mana, di stadion mana lah. Terus ada gambar depan kosong, tak ada orang. Jarak 1,5 meter pada tuh sembahyang. Itu kalau begitu saban hari, kesian malaikat, stres melulu. Tengok suasana kita seperti itu, kita udah kehilangan yakin, sudah tidak yakin dengan penjagaan dan juga dengan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pengajian kita melompat-lompat daripada destinasi ke destinasi, daripada tempat ke tempat, maka 40 buah hadis daripada 40 buah kitab pilihan, 40 buah hadis daripada 40 buah kitab, jelas pasti dan pasti kita tidak akan mampu untuk menamatkannya pada pagi hari ini. Akan kita pilih-pilih dalam beberapa hadis. Dengan hadis yang pertama adalah riwayat daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, min asyratis saati, daripada petanda-petanda hari kiamat, ayakinal ilmu yang dimaksudkan situ adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu halal dan haram. Berkurangannya ilmu. Kenapa dengan ilmu tidak diminati? Kenapa dengan ilmu tidak ada penggemarnya? Kenapa dengan ilmu kita jauhkan diri? Ilmu akhirat adalah ilmu yang mampu untuk mengawal perjalanan hidup, agar bagaimana dengan kita kenal Allah, agar bagaimana dengan kita dapat tahu tentang potensi yang ada pada diri pribadi kita masing-masing, agar bagaimana dengan kelang-kelang pahala dan kebaikan yang ada pada anggota tubuh kita itu dapat memberikan produk-produk berharga, memberikan keuntungan-keuntungan yang luar biasa dengan kejaran pahala yang berlipat ganda nanti di sisi Allah Jalla Jalaluh. Ini dengan pandangan mata kita melihat salah satu daripada kelang akhirati. Ini dengan telinga kita yang mendengar salah satu daripada kelang akhirati. Itu dengan hidungnya, itu dengan tangannya, itu dengan rambutnya. Nanti pada hari ini jangan lagi berpakaian serba warna-warni untuk kita menjadi tetamu Allah di rumah Allah. Pakaian dengan pakaian yang serba putih. Ilbasu min thabikumul bid. Pakailah daripada pakaianmu yang berwarna putih. Jangan sampai orang mati lebih bernasib baik untuk memakai pakaian yang serba putih dengan kain kafannya, sementara dengan kita macam seperti kita tak dengar. Kalau dahulu sunat-sunat saja kita pakai baju serba putih pada hari Jumat. Kalau dahulu sunat-sunat saja dengan kita merapatkan shaf 2 waktu salat. Kalau dahulu masih sunat-sunat saja dengan kita baca tasbih, tahmid dan takbir selepas salat 5 waktu. Kalau dahulu oke saja kita dengan wiridan dan juga dengan amalan selepas kita melaksanakan salat yang 5 waktu. Kalau dahulu mungkin masih ringan lagi dengan kita kalau kita tidak melaksanakan amalan sunat pada waktu kita membaca surah dan juga dengan pergerakan salatnya. Tapi kalau hari ini itu merupakan min aujabil wajibat, wajib dengan kita baca zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Wajib dengan kita membaca kursi selepas kita salat 5 waktu. Wajib dengan kita membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali lepas maghrib dan subuh. Kenapa? Sebab kalian dengan arahan daripada kalian kamu patuhnya sampai pada tasbih dapat dipastikan SOP manusiawi.
akan dikenakan amaran yang pertama, akan dikenakan denda dan mungkin juga kepada tahap penjara yang ketiga. Seperti itu dengan kalian. Mana agar dengan arahan tadi itu terpenuhi dan terlaksana dengan baik yang pertama, kemudian yang kedua agar dengan masyarakat mampu untuk memasyarakatkannya, yang kedua SOP harus kita patuhi. Inggih, naam, iya, memang betul. Hampir semuanya paling tidak ramai yang walaupun agak terlambat semuanya sudah ambil dua vaksinisasi. Masya Allah, tabarakallah, 80%. Tapi kira-kira sudah 80 ke 90% tak salat jamaahnya. Tapi kira-kira sudah 80-90% tak kira-kira dengan amalannya. Kita tak nak bikin Nabi kita jadi kecewa. Kita tidak ingin kalau sampai dengan baginda menangis dengan hati dan juga dengan perasaan. Mana para masyaikhnya, mana para ustadznya, mana dengan yang di majlis agamanya, mana yang ada di jabatan mufti, yang di Cakim, di Jawi, dan juga dengan maiz, muib dan satu persatu daripada tiap negeri. Ini bagaimana dengan kalian? Macam mana kalian? Apakah gagal atau juga tak boleh untuk memasyarakatkan sunnah-sunnahku yang kadang-kadang aku arahkan kalian dengan bahasa perintah? Jadi misal seperti hadis-hadis yang diriwayatkan, misal saja yang dalam bentuk perintah, Nabi kita bersabda, "Autiru ya ahlal Quran", berwitirlah. Itu perintah, berwitirlah. Kira-kira sudah 80 ke 90% tak kita melaksanakan salat witir? Apakah kira-kira dengan ancaman, rencana untuk membakar tempat kediaman orang-orang yang meninggalkan salat jamaah? Apakah kira-kira sudah sampai 80% salat jamaahnya? Oke, kurangkan dikit, 70% dengan salat berjamaahnya. Jawaban yang betul bukan 70% dengan jamaahnya, 70% Melayu tidak sembahyang. Coba kira-kira ada SB, ada polis, ada kerajaan, ada pemerintah, majlis-majlis yang seperti ini yang mampu untuk menangkal COVID-19 daripada negeri dan negara. Bukan yang di stadium, bukan dengan dangdut, bukan dengan karaoke, bukan juga dengan hiburan, dengan kumpul-kumpul yang hora-hora, yang meringankan dan yang melalaikan dan yang jauhkan manusia daripada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa masyarakat jadi seperti itu? Pengorbanannya karena untuk bola sepak, pengorbanannya hanya karena untuk sukan, pengorbanannya hanya karena untuk politik, campaign sampai tidak tidur malam. Agar bagaimana dengan kita mampu untuk mengambil balik daripada pemerintahan PN kepada pemerintahan barisan nasional. Mungkin seperti itu. Oh, Masya Allah, campaign lagi. Kalau perlu guna duit, kalau perlu guna kuasa, kalau perlu guna apa saja. Yang penting dengan kita dapat meraih dalam percaturan politik. Itu diantara daripada usaha. Tapi ada kira-kira pengorbanan yang seperti itu agar kita dapat memasyarakatkan dunia ilmu dan dakwah, agar dengan kita dapat memasyarakatkan dunia tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, yang walaupun itu merupakan suatu kewajiban khususnya kepada baginda, tapi tidak ada pendapat yang mengatakan kepada kita tidak dianjurkan, itu juga tidak digalakkan untuk kita melaksanakannya. Apakah kira-kira sudah memasyarakat yang namanya salat tahajud, atau kita orang Melayu masih belum terkejut? Apakah kira-kira dengan kita sudah dapat memasyarakatkan perjuangan dan juga dengan pengorbanannya demi untuk agama? Ayang kusuddin wa ana hayyun, apakah agama ini akan berkurang sedangkan dengan aku, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, masih hidup? Itu diantara daripada slogan yang pernah beliau perkatakan seperti itu. Waktu untuk kebaikan, waktu untuk agama, waktu untuk kita meraih ridha daripada Allah Jalla Jalaluh. Maksimal tak kira-kira waktu kita untuk berdakwah, maksimal tak kira-kira waktu kita untuk memasyarakatkan kebaikan, maksimal tak kira-kira waktu kita untuk kita meninggikan litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Maka dengan jawabannya
itulah dia kesan negatif daripada qillatul ilm. Karena ramai orang tidak mengaji, tak minat dengan ilmu agama, tidak minat dengan ilmu syariat, tidak minat dengan ilmu halal dan haram. Ramai yang terbabit dengan perkara-perkara yang terlarang. Jadi sebagai petanda daripada akan berlakunya hari kiamat, ayyaqillal ilmu. Macam mana ilmu tidak berkurangan? Saat ketika jadi pemain bola sepak lebih syok, lebih seronok. Jadi tu guru janggut putih dah. Udah ada villa kah? Udah ada Lamborghini kah? Jadi tu guru sangat bangun masjid jam mewah. Rumah masih kecil lagi. Jadi tuan kodi kan nanti. Jadi bukti kah? Masya Allah tabarakallah. Sampai drive kereta pun dah tak pandai, terpaksa harus dibawa oleh tunggu. Kalau tidak ada pemandu datang, kita tak boleh pergi ke mana-mana. Tuh kalau pada tuh kalian terjun dalam dunia ilmu dan dakwah. Tapi kalau jadi pemain sepak bola, kameramen pergi ke sana kemari diwawancara, perempuan-perempuan itu dengan reporter-reporter wawancara, sepatah kata barakat nafahat fuyudat. Kalau tidak pergi untuk menghadiri pertandingan antara KL melawan Johor, bukan nonton, kawan-kawan yang bagi tahu tadi dalam kereta, KL melawan Johor, rapat semuanya pergi. Sebab nanti kalau kita tidak sokong, kita tidak mendapatkan syafaat daripada kesebelasan KL, dan kita tidak akan mendapatkan pelindungan aras daripada kesebelasan Johor. Alhamdulillah. Ini kan pengorbanan mereka. Bahasa orang Banjar, bepaloh liiran, keringatan, keluar peluh. Apa yang dikejar? Bola. Bagi badan ini berpeluh dalam dunia ibadah, bagi badan kita ini terpeluh dalam dunia ilmu, bagi badan kita ini terpeluh dalam rangka kita menempuh jarak salaka tarikan lil ilm, untuk kita menuju tempat, untuk kita menuju lokasi, tempat yang kita tuju, tempat yang kita targetkan itu adalah majlis ilmu dan juga majlis zikir. Kita tidak mengatakan segala-galanya ibadah itu dalam masa kita di majlis ilmu, akan tetapi asbab ilmu segala-galanya akan dapat kita akhiratkan, segala-galanya akan menjadi kebajikan. Qillatul ilm yang pertama dan yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, wa yadhhar al-jahlu, maka akan ketaralah kejahilan. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Bagaimana kejahilan tidak akan merata, tidak akan ketara, yang pada saat ketika ilmu agama tidak kita pelajari, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada wahyu yang diturunkan, jauh daripada majlis-majlis zikir, jauh daripada majlis-majlis dan jalsahnya para ulama. Mungkin dengan kita tak banyak sangat waktu yang kita peruntukkan untuk kita mengaji, tak banyak sangat waktu yang kita gunakan untuk berzikir. Tapi kita bersama ahli zikir itu, dengan kita boleh bersama mereka nanti pada hari yang mazkur di dalam Al-Quranul Karim. Tak apa cerita basi itu dengan Haji Amin, salah satu daripada murid, rupanya pada ada salah satu daripada sahabat kita datang memberitahukan. Itu yang habis sebut itu Habib Idrus bin Salim, itu tuh guru sesepuh yang ada di Sulawesi itu kah? Iya, beliau punya pondok pesantren yang namanya Al Khairat, yang dibuat pondok itu dan juga dengan asrama dan dewannya daripada kayu. Haji Amin tadi itu adalah merupakan salah satu daripada murid Habib Idrus, tuh guru Maulana Habib sesepuh. Masya Allah tabarakallah. Tuh dengan Haji Amin punya taat dan juga punya setia kepada tuh guru beliau, yang kalau pada waktu dipanggil tidak pernah terlambat untuk memenuhi seruan dan panggilan. Pada suatu ketika dikarenakan karena dengan bangunan tadi itu terdiri daripada 2 tingkat, tuh bertingkat, tuh guru di office atau juga di bawah, beliau lagi sedang berada di atas. Tuh guru panggil, Haji Amin, bukan Ustaz Amin, bukan Syekh Aminuddin, Haji Amin. Haji Amin tadi itu muslimat, punya bijak, daripada tingkat atas itu langsung melompat turun ke bawah untuk memenuhi panggilan daripada tuh guru. Tuh guru saja heran, orang ramai pelik bin ajaib, macam mana? Kan ada tangga tuh, nala tangga situ lah. Amin, Haji Amin, tinggi situ.
jalan, turun. Jadi kata beliau, saya tak nak kalau sampai itu guru saya tunggu aku. Jadi supaya lebih cepat melompat. Tuh ada tak kira-kira. Kita tidak menyuruh santri macam tuh. Kalau patah kaki anak orang menyusahkan kita juga. Nanti report polis jadi masalah. Tapi kita nak lihat, kita nak kongsikan seperti apa kesetiaan daripada sang murid tadi itu kepada Tuk Guru. Pada suatu ketika Tuk Guru beliau mengatakan, amin, nanti kita akan dakwah ke seberang laut. Dakwah ke seberang laut. Ini bot Langkawi. Senang kita buat, kita akan dakwah ke Langkawi aja. Entah mungkin kena angin, mungkin juga kena gelombang, apapun asbab musababnya. Ini dengan sorban Tuk Guru itu dengan Habib Idrus tadi itu terjatuh, terbang. Haji Amin tadi itu tak tunggu instruksi, tak tunggu arahan, tak tunggu perintah, langsung saja melompat masuk ke dalam laut untuk mengambil sorban yang terjatuh. Tapi yang mengagetkan, yang membuat orang tergamam semuanya, yang pada saat ketika Haji Amin tadi itu kembali menyerahkan sorban, naik bot, naik kapal, menyerahkan sorban, semuanya tengok tak ada sedikit pun daripada bagian anggota tubuh beliau yang basah. Beliau ternyata berjalan di atas air. Itu makna sohbah dengan ahli khair. Itu makna daripada sohbah dengan orang-orang yang baik. Jadi kita untuk jadi orang baik prosesnya panjang. Udahlah, kita ambil jalan pintas. Senang. Bagaimana? Sohbah dengan orang-orang yang baik. Bersohbah dengan orang-orang yang mulia. Inginkan ketenangan, inginkan khasyah, bersohbah dengan ahli khasyah. Inginkan ilmu, bersohbah dengan orang yang berilmu. Inginkan ketenangan, bersohbah dengan orang yang tenang. Inginkan keyakinan, bersohbah dengan orang yang punya yakin. Inginkan kebahagiaan, bersohbah dengan orang yang bahagia. Para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh. Ini bukan merepek, bukan juga merapu. Justru dengan baginda yang memperkatakan hakikat yang seperti itu, man ahabba qauman, sesiapa saja yang mencintai kaum, hasyarahullahu fi zumratihim, disebabkan karena dengan pentirian menganaktirikan ilmu agama. Kalau ngaji agama kamu kena ngaji pondok. Orang dengar pondok saja sudah trauma. Pondok, ngaji pondok berarti lampunya lilin. Ngaji pondok berarti lauknya ikan kering. Ngaji pondok berarti mujahadah. Ngaji pondok berarti badan jadi kurus. Ngaji pondok berarti akan dipandang senes. Ngaji pondok nanti akan ditanyakan awak makan apa. Orang pondok sekilas natang seperti susah janda cari bini. Maaf, awak dah kerja apa? Kerja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau awak kawin dengan anakku, awak nak bagi anak menyerah kehidupan anakku, lagu mana? Lagu orang ramai lah. Tak akan ada rentak lain. Ya tapi kan tak ada sumber kehidupan. Jangan marah-marah. Kalau marah nanti kita tidak diterima pula lamaran kita. Jangan panggil orang Bugis. Nanti tak selesai urusannya. Panggil orang mana? Panggil orang Madinah. Orang Madinah lembut, cakapnya lembut sikit. Jangan panggil orang Mekah, urusan kita tidak selesai. Panggil orang Madinah, lembut hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Tuan Haji, sejak pada waktu kita berada di dalam rahim, yang walaupun anakku dia adalah anak orang miskin, tapi tetap dia mendapatkan peruntungan rezeki daripada Allah. Sebelum kita berdua dilahirkan ke dunia, ternyata kita sudah mendapatkan jaminan rezeki daripada Allah. Kucing ada dengan jaminan rezekinya, kambing juga ada dengan jaminan rezekinya. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Takkan kalau pada waktu kita khidmat kepada agama Allah, pada waktu dengan waktu kita gunakan untuk kebajikan, Allah tidak akan hiraukan dan tidak akan pedulikan kita. Apakah kita tidak percaya dengan hadis yang diriwayatkan? Ihfazillah yahfazka, jaga agama Allah,
jaga perintah Allah, Allah akan jaga kamu dengan rezekinya, dengan penjagaannya, dengan keamanannya, dengan keselamatannya, dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Penjagaan daripada Allah kita akan terjaga sampai kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Kubur kita sejauh mata memandang, insyaallah, amin. Dan mendapatkan naungan daripada arasnya Allah fi dhillin min dhilalillahi jalla jalaluh. Dengan kebaikan amal ubudiyah yang berat, fama man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Golongan orang-orang yang berat kebajikannya, dia berada dalam kehidupan yang senang, dalam kehidupan yang bahagia. Mudah-mudahan juga masuk surga bersama para anbiya, masuk surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Gimana caranya? Cari orang-orang yang sudah confirm ada jaminan surga daripada Allah, para nabi-nabi dan rasul. Jangan sampai komen negatif, jangan sampai memahami bahasa kehidupan mereka dengan bahasa kita sekarang. Bahasa kita tidak yakin. Bahasa kita takwanya kurang, bahasa kita zikirnya kurang, bahasa kita senantiasa terkalahkan, terjajah detik-detik waktu kita di rumah Allah sekalipun dengan peralatan komunikasi canggih, baik itu yang namanya handphone atau juga dengan alat-alat yang seumpamanya. Itu yang pertama, bersahabatlah dengan mereka-mereka yang sudah ada jaminan surga daripada Allah Jalla Jalaluh. Untuk kita mendapatkan surga daripada Allah, iman ada. Jangan kata mana ada tuh di dunia. Akhirat tidak boleh diukur dengan dunia, akhirat harus diukur dengan akhirat juga, dengan kalimat la ilaha illallah. Asalkan yakin seyakin-yakinnya, tersemat di dalam hati dan berpangkalan dalam kehidupannya, dakhalal jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Tuhanku, 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 aku cinta kamu, Allah. Tuhanku, Tuhanku. Itu kira-kira kalau kita nyanyi macam itu, menyanjung dan memuji sultan yang mana saja, raja yang mana saja, agak-agaknya kalau macam kita ini diperkenankan untuk masuk istana. Belum lagi. Siapa tuh Bang Ayib? Siapa tuh Bang Syaril? Siapa tuh dengan Bang Sanusi? Apakah sampai sekarang kalian semuanya yang hadir sekarang ini kita sudah pernah masuk istana? Belum pernah lagi. Sebab kita pun tahu siapa kita. Tapi dengan Allah hanya dengan kalimat sepatah kata saja Allah dah anugerahkan surga kepadanya. Itu kalau seperti itu pemurahnya Allah Jalla Jalaluh, maka jangan sampai dengan kita tidak mengerti itu bahasa Al-Ghaniyu, bahasa Al-Karimu, bahasa Al-Jawad. Itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Satu, ilmu berkurangan. Kalau ilmu berkurangan, kejahilan akan merebak. Pada saat ketika dengan kejahilan, SOP. Pada saat ketika dengan kejahilan merebak, yadharul zina, akan merebak juga hubungan di luar nikah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yadharu az-zina, akan merebak hubungan di luar nikah. Kalau pada waktu hubungan itu berlangsung, kalau pada saat ketika ini dengan pasangan dua laki bini, pasangan dua laki bini, supaya kita paham bahasa hadis. Kalau hubungan, minta maaf Ustaz Amin, minta maaf semuanya. Kalau hubungan dua laki bini, misal saja, astagfirullahaladzim. Kalau pada itu dengan seseorang itu menggauli bini sebulan 60 kali, misal saja. Ada kemungkinan tak istri kita akan melahirkan anak 30 orang. Tapi kalau pada itu laki-laki punya burung liar 60 kali liar, 30 kali liar, boleh jadi ada dalam 15-an yang bakalan hamil daripada burung liar tadi itu. Atau perlu dijelaskan lagi, Syekh Nizari terpaham juga. Paham kan? Contoh calon kadi, calon mufti, gitu, Bang Long, macam tu ceritanya.
Kalau orang yang komitmen dengan istrinya secara halal dapat pahala 60 kali, 90 kali, 100 kali sekalipun dalam jangka 9 bulan 9 hari dapat satu je. Betul je? Satu je. Macam mana pun aktifnya. Ini ada lagi nih, udah dua dos dah bagi masuk. Tak ada. Tak ada, nyusul tak ada. Hafid belum paham lagi, kamu diam saja. Pelajar tak paham, senyap saja, jangan komen macam-macam. Tapi kalau pada itu dengan burung laki-laki yang liar tadi itu, ceplos sama ceplos sini, jima sama jima sini, ngobrol sana ngobrol sini, itu boleh jadi daripada 30 kali berhubungan secara haram akan lahir 10 anak haram. Itu makna jumlah bilangan akan semakin ramai. Wallahu alam. Tapi terlintas dalam kepala tadi itu, macam mana jumlah bilangan perempuan lebih ramai. Kalau jumlah bilangan manusia lebih ramai itu kita akan membawa manusia kepada kebodohan yang membabitkan manusia kepada kemaksiatan, diantaranya zina. Disebabkan karena zina akan ramai manusia haram, bayi haram yang akan lahir ke dunia. Tapi yang kita agak sedikit kurang paham dengan hikmahnya, kenapa dari sejumlah sekian anak haram, kalau dengan pasangan-pasangannya masing-masing kita hanya dapat satu orang, tapi kalau seorang bebas dengan hubungannya, boleh jadi dalam 1 bulan akan mendapatkan anak haram tidak kurang daripada puluhan. Tapi kenapa jumlah bilangan wanita yang terbanyak? Mungkin wallahu a'lam, karena itu laki-lakinya setakat ceplos macam tu saja, ceplos dengan bahasanya, tak lebih daripada pangkah saja. Tapi dengan perempuan yang mengandung, perempuan yang mengidam, perempuan yang melahirkan. Jadi mungkin barangkali karena perempuan yang lebih banyak peranan di situ. Oh, mana ada peranan perempuan, peranan laki-laki memang dah. Peranan laki-lakinya setakat melakukan hubungan. Tidak lebih daripada yang dibahasakan oleh Sina Umar, mereka itu menjadi penyalur kepada nafsu kita. Laki-laki salurkan nafsu, yang ngidam siapa? Yang hamil siapa? Kemudian yang melahirkan siapa? Yang menyusukan siapa? Itu adalah kaum perempuan. Maka tidak mustahil atas berbagai pengorbanan daripada perempuan, daripada perbuatan haram tadi itu mungkin yang menjadi asbab ramainya yang lahir itu bukan laki-laki, yang lahir itu adalah perempuan. Kalau dalam bahasa halal dan haram takriman lah, tapi dalam bahasa haramnya itu adalah takbihan laha. Tuh, tengok. Maka jangan sampai kamu diantara daripada manusia yang akan membanyakkan jumlah bilangan. Kaum wanita, takbihan la'a. Apapun hikmahnya, seperti apapun cara kita menganalisanya, secara pasti kalau tidak sampai kepada jumlah bilangan, satu orang laki-laki mengayumi sejumlah tidak kurang dari 50 orang perempuan. Ya Allah, 150. Masya Allah, ramai sungguh. Sekarang statistik sudah mengatakan 1:12 di Pokkelang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan hadis yang pertama, hatta yakuna li 50 imra'atan. Tapi Abi pada masa di Mesir pernah tengok benda ni. Pernah tengok satu orang laki-laki ada dalam 12, 15, 20 orang perempuan. Bila itu pada tu kawan-kawan kita bawa akhwat pergi ke tempat pengajian. Jadi apa saya sebut? Jadi musyrik. Kawan-kawan yang pernah di Mesir, ikhwan jadi musyrik. Misalnya kalau dia jadi musyrik untuk bawa ke pengajian, maka satu orang ikhwan jalan depan, belakang ada 20 orang akhwat yang mengikuti, untuk jadi pengamanan kepada mereka. Jadi yang kita nak perumpamakan tadi itu satu, tapi ada 50 di belakang. Itu satu ada 20 di belakang. Tapi itu untuk kebaikan, untuk pengajian. Kamu pikir apa tadi itu? Sudah berpikir yang tidak benar. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpindah kepada hadis yang ketiga. Riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bil amiri khaira. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang pemimpin, kepada seorang guru, kepada seorang murabbi, kepada seorang mudir, kepada seorang pengasuh, kepada seorang pemimpin, qala ja'ala lahu wasira sidqin. Allah akan bagikan kepadanya seorang pendamping yang amanah dan jujur.
Yang jadi problem tuh kadang-kadang bukan pemimpinnya, penasehatnya. Jangan, bawahan. Maka pada waktu maklumat yang tidak betul, informasi yang tidak jelas, saat ketika tertanam di hati atasan daripada atasan kita atau di kalangan daripada orang-orang yang menentukan hala tuju dalam sebuah negeri atau juga negara, itu yang kadang-kadang membuat kehancuran dan kebinasaan atau paling tidak kesusahan akan menimpa rakyat ataupun juga orang ramai. Kalau seandainya Allah menghendaki satu kebaikan kepada seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan, Allah hantarkan kepadanya seorang menteri, seorang pendamping yang amanah dan jujur. Peranan daripada seorang penasehat raja, peranan daripada seorang penasehat kepada perdana menteri, kepada menteri besar dan juga kepada anggota parlemennya. Innasia, kalau dengan sultan, raja, presiden itu terlupa, dia akan mengingatinya. Dan kalau pada itu dengan sultan, dengan raja, dengan presiden pada itu sudah dan ingat, dia akan membantunya. Tapi kalau berlaku yang sebaliknya, waliyadzubillah, apabila Allah menghendaki kepada seorang pemimpin, Nabi kita tersebut, wa idza aradallahu bihi itu bil amir. Sampai Nabi kita tak nak sebut langsung, supaya jangan sampai dengar kita sinis dengan bahasanya, ini bahasa nubuah. Padahal mungkin saja Nabi kita katakan wa idza aradallahu bil amiri syarran. Nabi kita tak kata bihi bil amir. Nabi kita tak kata syarran. Sensitif Nabi kita untuk menyebut supaya jangan sampai dengan kita kejakitan dengan bahasanya, yang sehingga kalau kita nak memahami ini juga masuk daripada takbir yang berbaik sangka dengan Allah. Keburukan tidak disebut, individu tidak disebut, yang walaupun sangat-sangat diperlukan supaya lebih dapat kita pahami secara syar'i. Apabila Allah menghendaki bihi, maksudnya dengan menteri, maksudnya dengan raja, maksudnya dengan presiden, ghaira dzalik, Nabi kita tak sebut syarran, yang walaupun itu yang Nabi kita maksud, sebut pun tidak, hanya dengan bahasa isyarat. Kalau Allah menghendaki kepadanya yang sebaliknya atau yang selain daripada itu, apabila Allah menghendaki dengannya, yang siapa? Raja atau sultan. Ghaira dzalik, selain daripada itu maksudnya kejahatan, Nabi kita tak sebut. Ini mengajarkan kepada kita agar kita berbaik sangka dengan Allah. Jadi sebagaimana realiti yang berbicara, semuanya boleh tengok pada saat di Selangor masjid-masjid ditutup, kes naik. Karena kita jadi su'adzan dengan Allah, su'adzan dengan masjid. Tapi kita berbaik sangka dengan restoran, kita berbaik sangka dengan kelab-kelab itu juga dengan pusat-pusat hiburan. Atau dengan bahasa lebih fasih, kita berbaik sangka dengan stadion. Indah stadium, 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 tempat aman sejahtera stadium. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allahu Akbar. Terserah, kasih dah sendiri situ. Masya Allah, tabarakallah, husnuzan dengan Allah Jalla Jalaluh. Jadi rapatkanlah sikit, insya Allah KKM tak marah, polis juga tak marah. Daripada semeter buat 80 cm, daripada 80 nanti berapa lagi? Sikit jadi 70, secara bertahap lah, sikit sampai kepada tahap setengah meter aja lagi, sampai pada tahap 40 cm saja lagi, sampai dekat. Allah tengok, ini orang nakkan agar mereka rapat, agar musnah dan lenyap yang namanya COVID-19 Allah akan bagi. Itu berarti kita masih husnuzan dengan Allah. Tapi kalau pada itu kita renggangkan sampai 2 meter, 1 meter setengah, macam seperti tak percaya aja dengan aku Al-Mudabbir Al-Hakim yang maha kuasa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Sejak kamu sebelum lahir aku qadir, aku sami, aku melihat, aku mendengar, aku tahu, aku baca semua yang tersirat di dalam hatimu. Kenapa kau sampai berburuk sangka dan tidak menaruh harapan baik kepadaku? Ini pengajaran daripada takbir hadis. Apabila Allah menghendaki dengannya yang selain daripada itu, ja'ala lahu. Kedua pun Nabi kita tidak ulang. Allah akan jadikan, Allah akan hantarkan kepadanya wazira su'in. Ini zahir supaya kita mengelak. Wazira su'in, agar dengan kita waspada. Seorang wazir yang jahat,
Yang kalau pada waktu lupa hari ini jelaslah Jumat. Wasit itu tak bagi tahu kepada tuanku hari ini hari Jumat kita kena pergi masjid. Kita hari ini ada program apa? Tidak ada apa-apa tuanku. Tuanku bebas main sampai petang. Itu wazir penasihat jahat. Yang pada waktu atasan lupa bawahan tidak mengingatkan. Yang pada waktu atasan ingat bawahan tidak menolong. Sebab kalau tolong kita tak dapat duit. Kalau kita tolong kita tidak dapat apa-apa. Kalau kita lihat secara jujur kita akan terkucilkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa in dzakara lam yu'inhu. Hadis riwayat daripada Imam Abi Daud. Lanjut. Kita berhenti pada pukul 11. Berapa? Suku 11.30. 11 suku boleh. Setengah. 11.30 cantik. Jangan risau. Syakab di sini 3 rasa aja. Syakab Langkawi 1839 rasa. Yang muslimat semuanya jemput makan. Tak ada peruntukan makan daripada Nur Hidayah. Nama saja cantik. Tapi tak ada syakab 3 rasa. Bukan macam tu. Supaya saki-baki makanan yang di rumah itu akan termakan kembali. Kalau kami sediakan makanan di sini, bukan tak ada duit. Cuman belum turun saja daripada langit. Nah juga jamu mandi, madrut, kabsah. Makanan yang sedap-sedap. Udang sembunyi di bawah nasi. Jamuan di Citra semalam tu. Tapi kita ada lauk, tahu-tahu udangnya menyorok-nyorok di dalam situ. Allah tabarakallah. Kenapa sebut makanan? Sebab kita kaki makan, sikit-sikit makan. Orang makan sedikit-sedikit. Nih, sikit-sikit, banyak sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Untuk mengatasi sikit-sikit makan sedikit. Tapi karena sebutnya makan sedikit-sedikit, yang penting kerap kali. Sedikit tapi kerap kali. Kalau tadi itu sikit-sikit makan, itu berarti jadi banyak. Itu yang susah. Dengan kita nak terjun. Cemana aku tak jadi pelampung? Kenapa aku tenggelam? Dulu aku pandai berenang. Sekarang nak berenang tenggelam. Batuk-batuk masukkan air. Perut buncit. Banyak makan syakab 3 rasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan dan mudah-mudahan ini akan menjadi panduan bagus kepada kita semuanya. Di dunia kita tak lama mana masa transit saja. Ihtajjatil jannatu wan naru, telah berdebat antara surga dengan neraka. Kecemburuan itu ada. Siapa yang tidak merasa cemburu kalau pada itu tengok orang lebih tampan daripada kita? Siapa kira-kira yang tidak merasa cemburu kalau pada itu dengan sahabat kita lebih banyak penghasilannya daripada kita? Keretanya lebih mahal, masukannya lebih banyak. Jadi kata Ustaz Idrus Namli, dia bukan masalah perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan yang menimbulkan kecemburuan. Itu yang menimbulkan rasa hasud dengki. Waliyadzubillah. Perbedaan pendapatan, bukan perbedaan pendapat. Dulu orang berbeda pendapat, sekarang kita berbeda pendapatan. Rupa-rupanya yang berdebat semacam itu bukannya setakat dengan manusianya, surga dengan neraka pun juga pernah berdebat. Kecemburuan daripada surga itu ada. Orang-orang kaya, menteri-menteri, jangan tidur, raja-raja, celek mata, 15 menit dia lagi. Dah sampai ke destinasi kita. Tambah lagi 15 menit jadi setengah jam. Tidur tak nyenyak juga. Tidur setengah jam tak untung. Nak tidur nyenyak dalam kubur. Nikmat bismikallahumma amut. Terlupa lagi baca ayat. Akhirnya Allah matikan sungguh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ihtajat. Cemburu. Surga cemburu dengan neraka. Wah, bapak-bapak menteri. Oh, bapak-bapak presiden. Koruptor. Tukang terima riswah. Penipu umat. Masya Allah, tabarakallah, raja-raja ramangai di situ, menteri-menteri ramangai di sana, koprat-koprat ramangai di sana. Tengok
Dalam surga orang miskin, pelajar pondok, tuh guru, tak ada duit. Siapa kata tuh guru tak ada duit? Tuh guru tuh orang yang paling berani, yang paling takut kawin 2-3 itu adalah korporat. Yang paling berani kawin sampai 4 tuh guru. Tuh anugerah lebih daripada yang lain. Bukan Abi lah, Abi tak termasuk lah. Sebab tadi bukan 3, Abi sebut 4. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Cemburu nih, cemburu macam mana? Orang-orang hebat, manusia samsing, manusia zalim. Kemarin itu ada dalam satu rekaman Facebook ucapan, katanya Mustafa Kemal Atatürk ini juga sampai mengucapkan kepada tentara-tentaranya pada waktu dia sedang berada pada depan tentara, siapa menurut kalian? Tolong jawaban dengan jawaban yang tegas. Kalian takut aku atau takut Allah? Atau kalau lebih takut dengan aku atau lebih takut dengan Allah? Karena tentara, polisi semuanya sudah ketakutan. Mereka katakan secara serentak, ya tentu kami lebih takut dengan Mustafa Kemal Atatürk daripada Allah. Bumi lemparkan jasad Mustafa Kemal Atatürk pada waktu meninggal dunia. Dia punya kulit gatai-gatai gila. Kalau dengan bahasa kita gatai gila, gatai sungguh. Itu sampai terkoyak kulitnya pada waktu digaru. Kepanasan. Dikatakan terkena kanser empedu atau terkena kanser hati. Kepanasan sampai dibawa ke tengah laut masih juga tetap kepanasan. Sehingga sampai diletakkan, dibuatkan bilik. Semuanya bukan lagi dengan, bukan lagi dengan kayu, bukan lagi dengan yang seumpamanya, tapi bilik, tempat yang ditempati oleh Mustafa Kemal Atatürk itu terbuat daripada ketuan daripada ais. Itu pun juga masih kepanasan. Sampai sekarang orang-orang yang ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk akan dibekali dengan minyak harum yang paling wangi, yang harum, untuk menyamarkan, meremang-remangkan, mana yang betul, menyamarkan bau-bau busuk yang keciuman. Kubur itu dibuat daripada keramik. Kalau dengan bahasanya langsung dilempar, bukan ditolak, langsung dilempar oleh bumi. Begitu cara saya masuk ke dalam biang lahat, terkeluar langsung daripada permukaan bumi. Kami tak menerima, tidak akan menerima manusia yang mengharamkan azan, yang memerintahkan perempuan bugil, yang mengharamkan syariat, dan juga yang menghapuskan khilafah Utsmaniyah pada tahun 1930 atau 40 sekian. Ya Rahman Rahimin. Itu nasib daripada Mustafa Kemal Atatürk, yang sehingga kawan-kawan kita yang pernah berziarah ke sana, yang walaupun kita dibekali dengan bau-bauan yang wangi, tetap saja keciuman daripada bau kubur. Bosoknya pemikirannya, bosoknya perilaku, dan juga dengan kelakuannya. Seketika memaksakan masyarakat Turki untuk menganuti pahaman sekular pada saat ketika itu. Mana tengok, oh hebat, Hitlernya ada di situ, Firaunnya ada di situ, orang-orang hebat semuanya ada di situ. Surga mender, tuh mender kecil hati. Surga, ya Allah. Jangan orang-orang yang tak ada duit nih, yang jadi penghuni surga. Ini bodoh-bodoh yang tak pernah, tak mampu untuk beli obat gigi. Mereka pakai kayu arah. Ya Allah, kenapa mereka yang jadi penghuni aku? Orang-orang yang duduk di masjid, orang-orang yang berzikir, jamaah tabligh yang masuk. Ada jaminan enggak? Yang paling tidak kita boleh tengok siapa yang paling banyak terbabit dalam kemaksiatan, orang tabligh atau orang-orang yang memerintah. Renung. Tapi kalau nak berbuat haram pun mana? Berbuat apa? Bayar berapa? Tak ada kemudahan. Tapi kalau orang yang punya duit, udah keluar 10.000. 2 kali 30.000. Nak dibawa kemana? Tersuka hati. Itu kan ceritanya. Mana ada orang yang pergi ke hanya itu orang miskin. Mana ada orang yang senantiasa dengan perempuan-perempuan malam. Bahkan aku nakkan yang ini juga nih. Nakkan yang ini juga nih. Itu salah satu daripada Pragawati. Nakkan yang itu juga. Sampai terpasang kedutaan dengan petugasnya. Gerakan staf di sana untuk mendapatkan wanita iklan tadi itu. Itu siapa? Orang pondok? Tak ada. Memang ada di kalangan pondok yang melakukan kesalahan, ada. Yang melakukan benda tidak elok, ada. Tapi persentase dan ratusnya, oke? Supaya jangan sampai nanti diserang pula. Apa tuh saya merepek? Kata orang koplat atau juga menteri-menteri lebih ramai. Jadi
Itu Nabi kita yang kata. Paling tidak pun orang-orang kaya terlambat, masuk surganya terlambat daripada orang-orang miskin. Kalau sampai Nabi kita berangan-angan, hidupkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Itu atas satu realiti dan juga suatu hakikat. Innalahu daulah yaumal qiyamah. Mereka punya power, punya kumpulan, punya persatuan. Nanti pada hari kiamat mampu. Mai sini, Maji sini. Maji dulu pernah bagi saya satu botol air gaul. Maji masuk ikut saya di belakang. Syekh Abdul Qadir bawa. Orang miskin punya power semacam itu. Pilih. Haji itu yang belakang tuh. Misalnya saja. Belakang tuh. Dulu masih pernah jamu roti canai. Yang walaupun roti canainya sudah kering. Pernah jatuh cepati, kuahnya lambati, pernah tuh besar pengaruhnya. Sedekah punya peranan seperti itu. Bantuan kita, Nabi kita sampai pesan kepada istri tercinta, ittakhidu lahum yadan, atau ayah hendaklah kalian berjasa baik dengan mereka. Terserah jasa baik kita itu seperti apa, ataukah membantu tentang kehidupannya, keuangannya, urusannya. Macam seperti kita nih Ustaz Amin. Nggak dapat miti pun susah. Miti apa kita tak ada syarikat? Kena siapa di KDN? Ayo, ambil perpanjang paspor sekarang ini. Kena siapa di Kementerian Dalam Negeri? Tak ada kena siapa-siapa. Tapi ada orang-orang langsung angkat telepon. Assalamualaikum. Nina jumpanya ada sedikit. Her. Langsung Bapak Menteri Bang. Her. Minta uruskan permit Syekh Aminuddin ngajar. Udah selesai. Tapi urusan. Bagi tahu Batu Menteri dah katakan oke. Dah selesai. Kan power macam tu. Kita tak ada power seperti itu. Kita tidak ada kabel. Kabel kita benang, putus. Tuh ceritanya. Kita kena ada jasa dengan orang-orang yang baik. Ada link bantuan kita, pertolongan kita kepada orang-orang yang bakal akan menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bersabda, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Tapi Nabi kita berdoa semacam itu, akhirnya surga jadi terasa kecil hati. Kenapa aku ya Allah yang menjadi penghuni-penghuniku itu di kalangan orang-orang yang lemah. Yang lemah itu fisikalnya, atau yang lemah itu adalah duitnya, wibawanya, tapi kuat akidahnya, kuat keyakinannya, kuat keilmuannya, kuat zikir dan juga dengan tasbih, tahmid dan takbirnya. Qala yadkhuluni du'afa wal masakin. Surga berkata yang jadi penghuni aku di kalangan orang-orang lemah dan miskin. Kata neraka bangga sungguh. Yadkhuluni al-jabbarun. Yang jadi penghuni aku yang masuk ke dalam aku itu orang-orang yang jabbar, orang-orang yang kejam, yang perintahnya atau yang kadang-kadang kekejaman dan kebijakannya itu sudah sampai membuat rakyat sudah jadi lumpuh trauma dalam ketakutan. Yadkhuluni al-jabbaruna wal mutakabbirun. Orang-orang yang jabbar, kejam dan angkuh sombong. Jangan sampai ada dua sifat itu ada dengan kita. Semuanya puji. Karena ini kali pertama, ini kali kedua nih. Kali pertama dengan sebagian pada pengajian Paksi. Ini Paksi kah? Gabung. Paksi datang ke sini. Jadi kata si murid tadi itu, kata Habib Syihab dengan Habib Yaman, beritahukan kepada pelajar, hei pelajar semuanya, tuh Nabiullah Khidir ada di depan pintu. Semua pelajar pakat berdiri, salaman dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Semuanya pakat bersalaman, semuanya pakat pergi ke situ beratur. Tuh guru ditinggalkan. Kecuali Habib Syihab. Habib Syihab nih pada seketika mengaji dengan tuh guru beliau di Tarim atau juga di Yaman, maka pada seketika itu kata beliau, kamu tak payah ngaji kitab, kamu jadi tukang buat kopi ya. Khidmah saja dengan aku. Jadi dengan beliau sambil khidmah sambil talaki ilmu dengan pelajar semuanya. Semuanya bercerita secara disepakati, secara ijma. Kalau dengan bahasa Arabnya mengatakan keberkatan ilmu itu datang daripada khidmat. Keberkatan ilmu itu datang daripada rasa ta'zim dan hormat.
Kalau kita tidak memandang agung kepada guru kita, kalau kita tidak memandang mulia kepada ulama-ulama kita, Anda boleh bercakap, Anda boleh bercerita, Anda boleh menyampaikan, tapi keberkatan tidak akan wujud dalam penyampaian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecuali Habib Syihab, lebih banyak lebih banyak buatkan kopi, buatkan teh, layan tu guru daripada ngaji. Jadi pada waktu Habib Syihab ditanya sama tu guru beliau, pelajar semuanya keluar, bersalaman, tabarukan, peluk, cium, minta doa dengan Nabiullah Khidir, kecuali dengan Habib Syihab tadi itu. Jadi kata tu guru beliau, awak kenapa tidak ikut sekali? Pergilah situ. Jadi kata pelajar tadi itu, kata murid beliau tadi itu, pergilah ke situ. Macam mana? Aku punya bodoh. Kalau dengan Nabiullah Khidir saja datang mengunjungi Tok Guru, takkan aku tinggalkan Tok Guruku. Paham bahasanya? Hah? Paham? Oke lah, paham sudah baiklah. Nabiullah Khidir datang berkunjung untuk jumpa Tok Guruku, takkan aku tinggalkan Tok Guruku. Sampai ke tahap itu tuh khidmat, ta'zim, taukir mereka kepada guru. Cerita ini betul-betul membuat saya jadi terharu. Mungkin kena terlalu perasaan itu seperti apa. Salah seorang daripada pakar spesialis, udah tahu kan ceritanya itu, namanya Absyar, Profesor Dr. Absyar, pakar spesialis bedah, akan menghadiri konferensi asal daripada Pakistan di suatu tempat. Pada masa terbang muslimat, ini muktamar penting, sangat-sangat penting sebab menentukan dengan masa depan pesakit-pesakit yang memerlukan pembedaan. Pada masa terbang, baru dalam beberapa menit di ketinggian dalam berapa puluh ribu kaki, ternyata pilot mengatakan kita akan melakukan pendaratan darurat. Kita akan melakukan pendaratan kecemasan demi untuk menyelamatkan pesawat dan penumpang. Tak kisah selesa tak selesa di airport manapun, yang walaupun airport yang paling kecil, yang penting kita dapat mendarat. Pesawat itu mendarat di situ. Alhamdulillah semua penumpang dan pesawat dapat diselamatkan daripada kerusakan yang berlaku. Setelah turun, pergi ke kuantar penerbangan berkenaan, tanya, Cik, minta maaf, anak tanya, untuk sampai ke destinasi yang dituju, kira-kira penerbangan yang selanjutnya yang menuju ke sana itu dalam pukul berapa? Jadi kata petugas itu dalam 16 jam lagi baru ada penerbangan yang berikutnya untuk menuju ke tempat berkenan. 16 jam? Aku ini orang penting, aku dipakai spesialis. Kertas kerjaku kena dipaparkan dan juga kena dibacakan di khalayak pakar-pakar spesialis. Jadi kata mereka, kalau dengan dokter memang keburu-buru juga nak datang ke situ secepatnya, dan naik kereta lah. Naik kereta jalan rusak. Tapi pikir naik kereta sekitar 3 jam dia sampai ke sana. Akhirnya buat keputusan mau tamat, berangkat. Naik kereta pada masa setelah perjalanan Nabi kurang dalam 2 jam. Jalannya rusak, hujan lebat, kabut, angin, kilat, petir, sampai mereka tersesat di tengah jalan. Kan kalau pada waktu kita jalan dulu pergi ke Rantau Panjang, bukan salah. Pergi ke Parit Panjang atau Panjang Kelantan, Parit Panjang. Itu kalau pada hujan lebat, lain yang putih itu tak nampak. Jadi kalau kita drive seperti kita di tol, confirm sampai ke akhirat. Tak akan sampai ke tempat tujuan. Memang hujan lebat. Tambah dengan anginnya, tambah dengan petirnya. Mereka tersesat pada saat ketika itu. Ini tidak boleh dipaksakan, kita kena berhenti. Daripada tempat mereka berhenti, ternampak ada lampu pelita remang-remang, samar-samar ternampak daripada jauh. Sajaja mendekat ke situ. Setelah mengucapkan Assalamualaikum, ternyata dijawab oleh seorang makcik tua daripada dalam rumah, Waalaikumsalam, silakan masuk. Pintu terbuka. Yalah, rumah orang miskin apa yang ada, rugi masuklah. Kalau ada pencuri nak masuk, nak ambil apa ada di situ. Tapi rumah orang korporat tidak boleh terbuka. Habis barang rumahan kita, sampai kosen-kosen juga mereka angkat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk. Makcik numpang nanya di sini, makcik ada telepon. Kata makcik, telepon apa? Ini cerita lama, tak ada handphone. Ada telepon. Telepon apa? Kamu sekarang berada di kawasan hutan.
jalan rusak, segala kemudian tidak ada apa, pasal. Awak tanya bukan handphone, tanya telepon. Duduk. Kamu tunggu besok, elok rehat dulu, ngopi dulu, makan, seada yang boleh saya hidangkan. Maka makcik tadi pun bancukan kopi, kemudian dengan makanan, dokter tadi pun makan, minum, nikmat. Tapi 3 benda yang mengundang perhatian kepada Absyar tadi itu, Profesor Dr. Absyar dari Pakistan. 1, sholat. 2, doa menangis. 3, ada anak laki-laki terbaring. Tengok anak, salat doa. Tengok anak, salat doa. Jadi pada masa itu makcik tadi itu pun ditanya oleh Dr. Absyar. Kata Dr. Absyar setelah makan minum, saya ada 3 benda yang saya tertanya-tanya. Salat itu biasalah, doa satu perkara yang wajar. Tapi kalau tiap waktu doa salat, terus tengok anak, ada masalah apa? Anakku ini sejak pada beberapa waktu yang lalu sakit, dan sampai sekarang sakitnya semakin ketara. Aku berdoa untuk kesembuhan anakku, bukan anakku, cucuku. Ini adalah cucuku, ayahnya telah meninggal dunia. Aku bela dia. Kenapa salat? Taqarruban ilallah. Kenapa doa? Karena sedih dan ketara. Jadi sejak pada beberapa waktu yang lalu 1001 usaha dan upaya untuk membantu dan juga untuk menyembuhkannya, tapi ternyata tetap tidak berhasil. Kata orang ramai, hanya seorang pakar spesialis saja di Pakistan yang boleh bantu cucu makcik ini, yang boleh rawat dia. Oh begitu, yang boleh rawat dia, satu pakar spesialis saja, namanya Dr. Absyar. Nangis beliau dengar ucapan kata-kata tadi itu. Makcik, Allah telah dengar doa rintihan ratapan daripada makcik, sehingga sampai Allah mogokkan pesawatku, sehingga sampai Allah turunkan hujan dengan begitu lebat dan juga dengan ributnya petir dan kilatnya. Nah, makcik tadi berkata seperti ini, macam mana kau boleh jumpa dengan Dr. Absyar? Aku tak ada duit. Makcik itu pun juga mokat, udah lumpuh. Tak ada duit, bagaimana? Tapi tetap doa, ya Allah, aku tidak putus harapan. Antarkan kepadaku Dr. Absyar agar cucuku dapat dibantu dan ditolong dan diselamatkannya dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Allah hantar Allah Maji, doa daripada Maji itu menggegarkan langit, menggegarkan para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Allah mogokkan pesawatku sehingga aku mendarat di tempat yang terpencil, yang walaupun itu adalah airport. Dan juga Allah hantarkan aku datang ke rumah Maji, asbabnya kena dengan petir, rebot, angin, dan juga dengan hujan yang lebat. Begitu cara Allah untuk mengabulkan doa daripada orang yang betul-betul tulus tawajuh kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi yang aku merasa heran betul, Masya Allah tabarakallah, macam mana dengan leluasa kudrat Allah Jalla Jalaluh, tidak diundang, tidak dipanggil, tidak dirancang, tidak ada cadangan sedikit pun, ternyata berada di hadapan beliau. Beliau rawat, beliau terapi, sampai keluarga tadi itu, sampai anak tadi itu sehat. Dr. Absyar belikan mereka rumah, hidup selesa, aman nyaman, sehat afiat, sampai sekarang masih hidup keluarga itu di Pakistan. Itu cara Allah untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Yang penting ada sidqut tawajuh, makhafatullah, ada rasa takut dengan Allah Jalla Jalaluh seketika kita berada di mana saja. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Neraka berkata, sudah kita berpindah kepada hadis yang berikutnya. Cepat, laju, kilat, karena tadi ada kilat. Hadis yang ke-6, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 12, basyiril masyain, sampaikan berita gembira kepada orang yang berjalan di malam hari yang gelap gelita dengan nur, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Supaya paham dengan bahasa isyaratnya, Bashir sampaikan berita gembira kepada orang yang berjalan di malam hari yang gelap gelita,
yang walaupun terang benderang dengan lampu dan juga dengan bulan purnamanya, tetap itu masih gelap. Terang itu hanya dengan tatapan mata, tapi masih gelap hatinya, masih gelap pemikirannya, masih gelap kebijakannya, masih gelap dunianya. Yang walaupun terang benderang, yang walaupun disanjung dan juga dipuji, tapi ternyata hina dina di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu yang membuat kita senantiasa selalu rendah diri. Siapapun yang tegur, jangan sampai enggan. Siapapun yang menasehat, jangan sampai kita abaikan. Sebab kita tidak tahu daripada nasihatnya siapa, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Basyir al-masya'in fid-dhulami. Jadi mungkin saja dikatakan tukar zaman dahulu, sampaikan berita gembira kepada orang yang berjalan di kawasan yang gelap gelita untuk menuju masjid. Sekarang semuanya sudah terang benderang. Masjid Nabawi terang. Daripada hotel yang walaupun sampai dalam beberapa hotel yang akan kita lalui, semuanya terang benderang. Memang sebab yang terang itu bukannya tatapan mata kepala, tapi juga yang terang itu dengan tatapan mata batin, dengan tatapan pandangan mata hati. Yang terang benderang itu juga dengan perasaan. Yang terang benderang itu dalam dunia zikir, yang terang benderang itu dalam dunia kebajikan. Kalau seandainya jauh daripada kebaikan, jauh daripada zikrullah, itu berada dalam kegelapan. Yang pertama, basyiril masya'ina fid-dhulami, di malam hari yang gelap gelita, di malam hari yang gelap gelita, binuritam, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Fid-dhulami, fid-dhulami. Muslimat, kenapa Nabi kita sebutkan akhirat dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat? Sebab hari kiamat itu dengan dia punya keluasan, surga punya keluasan, neraka punya keluasan. Itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis, untuk salah seorang penghuni neraka saja jarak antara bau dengan baunya Allah luaskan seperti perjalanan daripada Mekah Madinah, seperti perjalanan antara Kedah KL, itu baru dengan antara kedua katif. Itu satu, bukan semuanya. Satu saja sudah semacam itu punya lebar. Betul bahasanya punya lebar. Atau lebarnya tak apalah, salah-salah sedikit tak kisah. Jangan tengok bahasa yang tak keruan ini. Ini perusak bahasa. Gigi saja Nabi kita katakan gigi ahli neraka, satu gigi ahli neraka. Besarnya macam api, macamnya besar seperti gunung Uhud. Oh, besar gila tuh, besar sungguh. Itu baru satu orang sudah seperti itu punya ukuran. Bagaimana kalau dengan penghuni ramai, tidak akan dapat dihitung dengan angka. Begitu juga dengan surga. Insyaallah nanti azim semuanya. Satu orang saja di kalangan kita pada berada dalam surga. Surga yang paling huduh, tak ada huduh dalam surga. Yang paling bawaan, yang paling murah, yang paling rendah, yang paling ketinggalan. Bukan fil firdausil a'la. Nabi kita sabda macam seperti 10 kali dunia. Bukan seperti KLCC, bukan seperti Putrajaya, seperti 10 kali dunia. Itu satu orang yang paling bawah. Cumana kalau yang berada fil firdausil a'la, ini standar akhirat, bukan standar dunia. Makanya orang-orang yang menangis pada waktu ketinggalan salat berjamaah, yang menangis sanggup untuk mempampas pampasan 1.500, tidak. Dalam 9 jutaan RM, hanya pada seketika ketinggalan takbiratul ihram yang pertama bersama imam. Sebab karena dengan sahabat tersebut tidak menghitung akhirat dengan dunia, tapi dunia dihitung dengan bahasa akhirat. Akhirnya betapa ruginya aku kalau sampai aku tidak terbabit. Jadi kalau sembahyang subuh berjamaah, berjalan daripada rumah menuju masjid dalam keadaan gelap gelita, itu mampu untuk menerangi perjalanan kita di akhirat nanti. Itu bisyaratul khair daripada baginda. Kalau dengan akhirat yang begitu luas, kalau dalam huru-hara hari kiamat yang begitu dahsyat, kamu berada dalam terang benderang, terang yang kita dapatkan, suasana dan keadaan yang mampu dengan kita untuk bergerak ke sana dan kemari. Kalau seperti itu yang bakal akan kita dapatkan, suasana terang benderang binuri tam yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka aku tak bolehkah bagikan penerangan kepadamu pada kamu di dunia. Sikit banget di dunia kalau Allah bagikan semua hajat dan juga dengan semua permintaan yang kita mohon. Maka
Karena dengan kita sedang berada di zaman pandemi COVID-19, Allah akan berikan nur ilahi, nur yang terpancar, yang mampu untuk membuat kita tidak terperangkap, yang mampu untuk membuat kita tidak kejebak, yang mampu untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Kita akhiri dengan hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita tersisa 5 menit. Nanti ada peluang, ada kesempatan kita ulang balik atau kita sambung balik hadis-hadis yang tertinggalkan, yaitu hadis yang ke-10. 10 itu angka bagus. Jumlah bilangan para sahabat yang mendapatkan jaminan surga ada 10. 8 angka bagus, itu adalah pintu gerbang surga. 7 juga angka bagus. Pertama karena dia ganjil, kedua banyak benda-benda yang kita laksanakan itu hitungannya 7 kali. 7 dengan lapisan langit dan buminya, 7 dengan tawaf dan sa'inya, 7 dengan melontar dan juga dengan takbirnya. Ma taraktu ba'di fitnatan, untuk anak-anak remaja dan juga dengan remaja lama yang sudah berbantu remaja lama lah. Ini jangan bergaya sok hebat maksum. Nah, Nabi kita bersabda, aku tak tinggalkan satu pita yang paling membahayakan kepada rijal. Nabi kita tak kata kepada anak-anak kecil. Gitu kah? Ala rijal. Tulisannya rijal kah atau sibyan? Aku tak tinggalkan satu fitnah, suatu cabaran, suatu ujian yang paling berbahaya kepada kaum laki-laki, bukan kepada budak-budak laki-laki atau kepada anak-anak remaja, tak, kepada kaum laki-laki. Maknanya kalau sorban besarnya macam seperti kubah masjid pun kamu juga kena waspada. Waspada dengan siapa? Belum habis lagi. Minan nisa, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnahnya kaum wanita. Dia mampu untuk menelan kaum laki-laki besar manapun dia telan. Jangan salah paham. Jangan gagal paham. Masya Allah tabarakallah. Kalau Nabi kita bercakap macam itu, ini atas dasar ayat yang berbunyi inna kaidahunna adzim. Tipu daya mereka itu dahsyat sungguh. Kira-kira siapa yang menyebabkan Nabiullah Adam alaihissalam keluar daripada surga? Ini orang-orang surga semuanya nih. Abi masuk juga lah. Takkan kedekut sangat. Memangnya surga itu kalian yang punya. Kita nak masuk surga semuanya. Jadi salah satu daripada warga Terengganu tanya Pak Ji duduk mana? Ji, asal mana? Kata beliau, saya asal dari surga. Dan apakah balik masuk surga? Saya pun tergamam. Rupa-rupanya betul juga, aku pun juga macam itu sih sebenarnya. Kita ini asalnya dari surga. Sebab orang tua kita yang pertama duduk di surga. Duduk di surga. Berarti kita kalau seandainya tak berlaku kesalahan dan kesilapan, semuanya duduk di surga. Tak ada lah pakai Mars. Tak ada jaga jarak. Tak ada saman. Tak ada bukit aman. Tak ada begaduh. Tak ada cemburu. Tak ada. Tapi itulah, hanya dengan satu kesalahan saja Allah turunkan Nabiullah Adam alaihissalam daripada surga. Ambil pelajaran. Ada dalam berapa kesalahanmu di negara kamu mencoba aku boleh biarkan kalian dengan kesilapan dan kesalahan yang kalian lakukan. Satu kesalahan saja sudah mampu untuk menistakan keadaan. Bagaimana kalau dengan 1001 kesalahan? Jadi kesalahan yang paling mudah kita pahami, fitnah perempuan yang paling dahsyat itu dengan Sayyidatuna Hawa, dengan batuan setan. Kata setan, Allah tidak akan mencegah kalian daripada buah khuldi itu, melainkan agar jangan sampai kalian kekal di dalamnya. Apanya? Ma mana'akuma illa antakuna. Allah tidak akan mencegah kalian berdua daripada buah khuldi, jangan mendekati pokok kayu itu, melainkan agar jangan sampai kalian kekal di dalamnya. Itu masukan daripada iblis. Tidak berhasil, maka dengan mempergunakan Sayyidatuna Hawa susah. Makanya kalau ayah tak setuju, minta laluan dengan mak, rayu mak, nangis sama mak. Kamu nak macam mana? Nak tepuk-tepuk ayah, ayah tambah marah. Nak sapu-sapu bau ayah, ayah tambah marah. Tapi kalau mak yang tepuk-tepuk ayah, ayah tambah mesra. Tuh, anak-anak ini tak paham. Ayah keras, dia juga keras. Katanya titik, tak boleh kawin. Selesaikan tapaku dulu.
Jangan, lembut saja oke lah ya kalau macam itu. Nanti kamu datang sama mak, assalamualaikum mak. Cabarannya berat mah. Kalau sekarang baru hanya setakat jaga jarak di masjid, takut kalau nanti arahan pemerintah itu jaga jarak dengan bini mah. Cuma kira kalau aku tak dibenarkan untuk menikah cepat, takut kalau ada arahan kita tidak boleh dekat dengan bini, harus kita jaga jarak dengan bini. Sebab masa pandemi COVID-19 ini, Masya Allah tabarakallah, jumlah bilangan statis anak lebih ramai. Jumlah perceraian lebih banyak. Di Selangor muslimat 200 case perceraian tiap hari. Tiap hari kena masalah kehidupan, masalah perekonomian. Tapi dengan jumlah bilangan yang paling tidak terjejas, maka spesialis penyakit tuan. Penyakit puan. Penyakit puan. Open saban hari. Dokter kita tuh saban hari biasanya ada jadi pengajian. Dokter mana? Bedah. Dokter mana? Ada orang melahirkan. Ya hal lain semuanya nganggur. Hak yang itu karena kita tidak ada arahan SOP untuk jaga jarak dengan bini, akhirnya saat tapi pun kebagian juga. Pada yang bagiannya tahnik. Tahnik insyaallah. Ini udah lambat nih, udah kita nambah nih, kita udah namakan, keburu-buru kita udah pergi. Boleh tahnik. Anak belum sampai lagi. Tapi sudah sampai. Insyaallah tahnik lah. Kenapa tahnik? Karena mak dan ayah tidak jaga jarak. Masya Allah tabarakallah. Jadi itu fitnah yang pertama. Fitnah kepada Nabiullah Yusuf itu daripada siapa? Daripada Sayyidatuna Zulaikha. Yang menghalang-halang Nabi kita dengan rencana siapa? Juga perempuan. Sah. Satu sesama mereka lah. Kalau kita sebut Sayyidatuna Hafsah. Jangan ustazah. Ustazah nih, ustazah jangan malu. Ustazah pun dapat macam tuh. Aisyah pada masa bertengkar dengan Hafsah. Bagaimana? Ke diri sendiri ustazah. Dengan istri Nabi Aisyah itu ada jaminan surga lebih daripada Datuk Muto. Kalau kamu Datuk Sri Maulana Kiai Baba Kiai sekalipun, tetap tidak standing dengan gelaran salah satu daripada istri-istri baginda atau salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata Abu Bakar, Umar, Ali, katakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, sebab mereka ada jaminan surga daripada Allah. Waktu kita habis, jadi kata Sayyidatuna Hafsah, sah sesama mereka tak apa. Sah. Suruhlah ayah awak yang jadi imam, jangan ayah aku. Siapa tuh yang punya cadangan? Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya Sayyidatuna Hafsah, oke lah. Ini kan sebagai satu kebenaran kalau bapakku jadi imam menggantikan baginda Nabi pada masa Nabi kita sakit. Maka Sayyidina Hafsah pun cadangkan Sayyidina Umar untuk menjadi imam. Begitu Nabi kita tahu, Nabi kita langsung marah. Muru Abu Bakrin fal yusalli binas. Suruhkan Sayyidina Abu Bakar, Nabi kita kata Abu Bakar untuk menjadi imam. Tuh kepada umum. Secara khusus enakunna, kalian semuanya macam seperti wanita-wanita Yusuf la sawahibu Yusuf. Macam seperti dengan wanita-wanita yang bergaduh antara sesama mereka yang mengolok-olok Sayyidatuna Zulaikha. Tuh dengan Zulaikha tergila-gila mencintai hamba atau dengan pembantu hamba atau pembantu rumah dia sendiri. Itu siapa yang dijemput oleh Sayyidatuna Zulaikha untuk makan buah mangga dengan satu bilah pisau yang tajam. Itu adalah warga-warga Mesir yang dijemput oleh Sayyidatuna Zulaikha untuk menunjukkan kenapa sampai aku terpedaya dan terpesona dengan ketampanan Nabiullah Yusuf. Kita tidak ingin menceritakan, tapi kita nak simpulkan pun juga ternyata itu daripada perempuan. Muslimat tidak perlu tersinggung dan juga tidak perlu terasa hati, tapi yang sangat pastinya Nabi kita bersabda, kebanyakan daripada penghuni-penghuni neraka itu di kalangan kaum wanita. Setengah menit untuk yang masih boleh beranak. Hamilatun, yang hamil. Apa lagi?
walidatun yang meranakan, murdi'atun yang menyusukan, sabiratun tabah dan sabar dengan anak belaan. Nabi kita bersabda, kalau bukan karena kedegilan mereka dengan suami-suami mereka, kalau bukan dengan aniaya dan kekasaran mereka dengan suami-suami mereka, niscayalah yang melaksanakan yang lengkap komplit, bukan 2 dosa, yang lengkap komplit dengan sembahyang 5 waktunya akan masuk surga. 1 walidat, hamilat, walidat, murdiat, sabirat. Yang kelimanya musalliat. Kalau terkumpul 5 perkara, hamil, melahirkan, menyusukan, tabah sabar, salat lengkap, masuk surga daripada pintu surga mana saja. Tapi laula, kalau bukan karena kedegilan, kedurhakaan suami kepada, istri kepada suaminya, itu yang menghalang mereka daripada surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma wa la ambabika matruda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tak bersalaman, balik cepat-cepat sebab persiapan untuk salat Jumat. Oke, tutup.